Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih. Syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan pertemuan kita sekalian ini untuk bersama-sama mempelajari Al-Quran Al-Karim dan mengarungi isi yang terkandung di dalamnya di dalam program tafsir ringkas juz 30, yang mana pada kesempatan kali ini kita telah sampai kepada surat Asy-Syarh atau surat Al-Insyirah. Sebelum kita mulai, kita baca dulu surat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, wahai Muhammad? Wa wada'na anka wizrak. Dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu. Alladzi anqadha dhahrak. Beban yang memberatkan punggungmu. Wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Fa'idha faraghta fansab. Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, fansab, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Asy-Syarh atau dikenal juga dengan surat Al-Insyirah, dia adalah surat yang ke-94 yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berisi 8 ayat. Surat Asy-Syarh atau Insyirah diartikan dengan kelapangan dada, adalah surat yang termasuk surat Makkiyah. Apa itu surat Makkiyah? Surat Makkiyah adalah surat yang turun sebelum hijrahnya beliau sallallahu alaihi wasallam dari Mekah
ke Madinah. Sebelum surat Al-Insyirah, di dalam urutan ada namanya surat Ad-Duha. Apa hubungannya surat Ad-Duha dengan Al-Insyirah? Dua surat ini memiliki keterkaitan, yaitu sama-sama membahas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma bedanya, surat Ad-Duha berbicara tentang nikmat zahir, nikmat yang tampak yang Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan surat ini, surat Asy-Syarah, itu membahas tentang nikmat maknawi berupa semangat, baik kelapangan dada kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Surat ini mengingatkan beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau, yaitu berupa kelapangan dada. Yang dengan kelapangan dada ini, beliau bisa bersyukur dan bersabar dalam menghadapi kesulitan-kesulitan dalam berdakwah, menghadapi godaan dan tantangan yang sangat besar, apalagi di Mekah sebelum hijrahnya beliau sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Penuh dengan cobaan, penuh dengan cacian, penuh dengan ucapan yang tidak layak, bahkan sampai percobaan untuk pembunuhan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau melihat dengan mata kepala sendiri para sahabat yang lemah, yang tidak mempunyai kekuatan harta baik pun juga keluarga, kabilah, mereka disiksa dan diperlakukan semena-mena. Bahkan ada dari mereka yang terbunuh demi memegang syariat yang beliau sallallahu alaihi wasallam bawa kepada mereka. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bersama-sama memasuki tafsir ringkas surat Al-Insyirah ini. Dalam ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, wahai Muhammad? Khitabnya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Allah memberikan kelapangan dada kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa? Beliau bisa bersikap lembut. Beliau bisa tegar. Beliau bisa sabar ketika menghadapi segala ujian. Dan pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam ini tertanam akhlak yang mulia, akhlak yang sangat menakjubkan. Yang sebelumnya, sebelum beliau diangkat atau membawa risalah kenabian, beliau dipuji, beliau bahkan dilakopi, disebut dengan Al-Amin. Orang-orang menaruh amanah ke beliau. Orang-orang percaya apa yang beliau katakan. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala angkat beliau menjadi rasul dan nabinya dan menyampaikan risalah yang mulia ini, apa yang terjadi? Beliau dituduh penyihir, dituduh penyair yang gila, dan tuduhan-tuduhan yang lain yang sangat tidak layak. Oleh karenanya, surat ini Allah turunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan memberikan kelapangan dada, sehingga beliau bisa mempunyai bekal untuk menjadi duat, menjadi dai, mendakwahkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, yaitu dakwah tauhid yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan yang lain. Beliau sallallahu alaihi wasallam berhias dengan akhlak yang mulia ini dan berusaha melapangkan dadanya. Dan begitulah seorang dai yang berkecimpung dalam amar ma'ruf nahi mungkar pasti akan mendapatkan pertentangan ini di dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam menghadapi orang yang dia
dia seru. Oleh karenanya, dai yang mempunyai kelapangan dada, dia akan sanggup menghadapi tantangan-tantangan dakwah. Dia akan tetap tegar dengan apa yang pasti itu terjadi di dalam dakwah, godaan-godaan dakwah. Kalau tidaklah lapang dada, maka dia akan gugur bersama orang-orang yang gugur, sehingga dia mendapatkan kerugian. Contohnya misalnya, ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk mendakwah Fir'aun yang sombong, congkak, bahkan puncaknya Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Maka apa yang Nabi Musa berdoa dengan? Ketika diperintahkan, idhab ila Fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau kepada Fir'aun, innahu tagha. Sungguhnya dia benar-benar telah melampaui batas. Apa yang Nabi Musa minta? Qala rabbi shrah li sadri. Musa berkata, ya Allah, lapangkan sadri, dadaku. Wa yassir li amri, dan mudahkanlah untukku urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Yafqahu qawli, agar mereka mengerti perkataanku. Quran surat Thaha ayat 24 sampai 28. Itulah yang diminta Nabi Musa alaihissalam setelah Allah memerintahkan kepada beliau untuk berdakwah kepada Firaun. Jadi hal pertama yang diminta adalah Rabbi shrah li sadri, minta dilapangkan dadanya. Baru kemudian beliau meminta untuk dimudahkan di dalam perkataannya. Jadi jika seorang telah berlapang dada, maka semuanya akan mudah. Segala kesulitan akan dihadapi dengan lapang. Namun jika dadanya sempit, perkara yang sepele, kecil pun akan terasa berat. Oleh karena itu, berbahagialah bagi seorang mukmin yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan dada. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan juga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat pertama surat Al-Insyirah ini. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya menyebutkan bahwa kelapangan dada itu mencakup kelapangan dada yang berbentuk maknawi, yang abstrak, atau yang berbentuk hisi, itu yang indrawi, yang tampak. Jadi lapang dada maknawi misalnya, kekuatan beliau menghadapi cobaan, dalam bersabar, dalam setiap gangguan, mencoba mengedepankan kelembutan ketika menghadapi celaan, dan beberapa akhlak mulia lainnya. Sementara itu, lapang dada hisi, yaitu yang pernah dialami beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih kecil, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mengutus malaikat Jibril sebanyak 2 kali ketika beliau masih belia, dan ketika itu malaikat Jibril membelah dada beliau, mencuci bagian buruk dari jantungnya, lalu dibersihkan dengan air Zam-Zam dan diisi dengan keimanan serta hikmah. Oleh karena itu, Nabi memiliki dada yang lapang. Dan juga yang kedua adalah ketika beliau Isra Mi'raj. Oleh karenanya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat penyabar dan tidak mudah terpancing emosinya. Bahkan ketika beliau dicerca, dikatakan dengan hal-hal yang tidak layak, bahkan dilempari batu ketika di Taif dan segala macamnya, ketika ditawari untuk dihancurkan orang yang memusuhi beliau, beliau malah mendoakan mudah-mudahan keluar dari mereka orang yang menyembah manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam. Beliau membalas mereka dengan memaafkan. Contoh yang paling tampak adalah ketika beliau itu dicela oleh seorang munafik yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, yang selama hidupnya pikirannya adalah selalu mencerca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau menuduh istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, sebagai pezina. Di sebuah tuduhan yang
membuat dada Nabi menjadi sesak. Yang diturunkan nanti surat An-Nur tentang kisah Al-Ifk. Kisah tentang dituduhnya beliau yakni zaujah atau istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Aisyah sebagai orang yang melakukan hal-hal yang tercela. Tapi apa? Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul itu meninggal dunia, anaknya yang bernama Abdullah itu mendatangi dan meminta Nabi menyolatkan jenazah ayah ketika meninggal dunia. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul itu tidak memiliki apa-apa. Sehingga apa? Nabi memberikan bajunya sebagai kain kafan. Subhanallah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar, bahwasanya ketika Abdullah bin Ubay bin Salul itu seorang munafik, bahkan dikatakan pemimpinnya orang munafik itu meninggal, anaknya berkata kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, a'tini qamisaka kaffinhu fi wa salli alaihi wastaghfir lahu. Wahai Rasulullah, berikanlah pakaian Anda untuk mengkafaninya. Terus sholatlah untuknya. Dan mohonlah ampunan untuknya. Maka Rasulullah memberikan pakaian. Rasulullah pun menyolatnya. Bahkan mendoakannya. Makanya Umar berkata kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau telah siap untuk menyolatkannya, bukankah Allah telah melarang Anda menyolatkan orang-orang munafik? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sesungguhnya aku diberi dua pilihan. Di dalam Quran Surat Taubah ayat 80, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfirullahu lahum. Apabila kau memohon ampun bagi mereka atau tidak memohon ampun bagi mereka. Dan sekalipun engkau memohon ampun 70 kali, Allah tidak mengampuni mereka. Tetapi apa? Nabi tetap sholat dan mengharapkan dengan berdoa lebih dari 70 kali itu bisa mengampuni apa yang dilakukan Abdullah bin Salul. Sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri. Quran surat Taubah ayat 84 tentang larangan secara mutlak menyeluruh, dan janganlah kamu sekali-kali menyolatkan seorang pun di antara mereka, yaitu orang-orang munafik yang meninggal. Baru beliau tidak menyolatkan. Abdullah bin Ubay bin Salul selalu mengganggu, menyakiti Nabi ketika hidup. Tapi apa? Nabi menginginkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dia. Sangat besar rahmat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Tidaklah Nabi itu berhenti kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala menyuruhnya untuk berhenti. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua Allah lanjutkan, wa wada'na 'anka wizrak. Dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu. Secara bahasa, makna wizr itu bermakna dosa. Ada beberapa pendapat ahli tafsir tentang mengartikan kalimat ini, yaitu kalimat wizrak. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dan Al-Baghawi, bahwasanya yang pertama, yakni wa wada'na 'anka wizrak, kami telah menurunkan kepadamu, yaitu dosamu. Dosa Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni kesalahan-kesalahan beliau SAW pada zaman jahiliyah, sebelum beliau diangkat menjadi nabi, yang beliau lakukan seperti yang beliau ikuti terhadap adat-adat kaumnya. Meskipun Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyembah berhala, tapi dosa-dosa kecil Allah ampuni. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua menyebutkan bahwasanya maksudnya adalah diampuni yaitu dosa umatmu yang membebani. Karena Nabi sangat perhatian kepada umatnya, seolah-olah ketika umatnya itu berdosa, beliau memikul dan merasa berat tentang dosa umatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman
laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Sangat penyantun, penyayang. Bil mu'minina raufur rahim. Dan kepada orang-orang yang beriman, beliau sangat penyantun dan penyayang. Quran Surat At-Taubah ayat 128. Sedang pendapat yang ketiga menyebutkan bahwasanya wizard yaitu kesulitan yang engkau hadapi dalam berdakwah. Yang demikian, semua kesulitan itu Allah angkat agar tidak membebani beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pendapat yang pertama, dengan zahir ayat yang ada, bahwasanya diampunilah dosa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, baik yang telah lalu ataupun yang akan datang. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala di Quran Surat Al-Fatih ayat 2, liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, agar Allah mengampunimu dari dosa-dosamu yang telah lalu, wa ma ta'akhkhar, dan yang akan datang. Dan ini pendapat ini dibeli oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Ya, Mayoritas ulama berpendapat bahwa para nabi mungkin saja untuk berdosa, dengan catatan dosa mereka itu tidak berkaitan dengan risalah kenabian. Karena mereka maksum dari kesalahan dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada dosa yang disembunyikan, dikurangi atau ditambah oleh mereka. Yang kedua, dosa yang mereka lakukan itu sangatlah sedikit dan bukanlah merupakan dosa besar. Hal ini menguatkan bahwa para nabi-nabi memang mereka itu manusia. Allah berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu. Tapi bedanya apa? Aku telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Disebutkan di sebuah hadis, kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam, keturunan Nabi Adam itu melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik yang bersalah adalah yang bertaubat. Jadi seluruh nabi merupakan keturunan Nabi Adam, sehingga mereka sebelum Nabi Muhammad SAW diutus pun mereka pernah melakukan kesalahan. Contohnya misalnya Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam pernah melakukan kesalahan. Yang mana kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik untuk bertobat. Dan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebutkan di Quran Surat Toha 121 sampai 122, wa asa Adamu rabbahu faghawa. Dan durhakalah Adam kepada Tuhan dan sesatlah ia. Kemudian apa? Tsumma jtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memilihnya, maka dia menerima taubatnya dan memberinya petunjuk. Nabi Nuh misalnya juga pernah bersalah, tetapi kemudian memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena dia meminta keselamatan untuk anak yang kafir. Allah pun menegurnya. Disebutkan di Quran Surat Hud ayat 46 sampai 47 kisahnya. Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik. Wahai Nuh, anakmu itu bukan termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Innahu amalun ghairu salih. Sesungguhnya perbuatannya perbuatan yang tidak baik. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Inni a'iduka an takuna minal jahili. Sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Kemudian apa? Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm. Wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin.
Nuh berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada engkau dari memohon kepada engkau sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Dan sekiranya engkau tidak memberi ampun kepadaku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang merugi. Nabi Musa juga pernah berdosa. Beliau pernah memukul pengikutnya Firaun sampai meninggal dunia. Walaupun beliau tidak bermaksud untuk membunuhnya. Kemudian apa? Nabi Musa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengampuninya. Allah berfirman di Quran surat Al-Qasas ayat 15 sampai 16, apa yang dikatakan Musa? Fawakazahu Musa faqadha alaihi. Kemudian Musa meninjunya dan matilah musuh itu. Qala hadza min amali syaitan innahu aduwwun mudhillun mubin. Musa berkata, ini adalah perbuatan syaitan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang menyesatkan, lagi nyata permusuhannya. Kemudian qala rabbi, Musa memohon, qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfar lah innahu wal ghafurur rahim. Musa berdoa, ya Allah, ya Tuhan, sesungguhnya aku menganiaya diriku sendiri. Karena itu ampunilah aku. Kemudian Allah pun mengampuninya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nabi yang lain, misalnya Nabi Daud, pernah bersalah juga. Wa dhanna Daud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa khara raki'an wa anab. Faghfarna lahu dzalik. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya. Maka ia memohon ampun kepada Tuhannya, lalu bersujud dan bertobat. Maka kami ampuni baginya kesalahannya itu. Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembalinya adalah tempat kembali yang baik. Quran surat Shad ayat 24 sampai 25. Apa kesalahannya? Kesalahannya adalah ketika terlalu cepat memutuskan hukum tanpa mendengar dari pihak kedua yang bertikai. Begitu juga Nabi kita Muhammad SAW pernah bersalah dan Allah Subhanahu wa taala tegur di dalam Al-Qur'an. Misalnya di Quran surat Tahrim ayat 1, ketika beliau mengharamkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Allah sebutkan, ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah bagimu? Tabdaghi mardata azwajik. Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Nabi kadang-kadang melakukan kesalahan setelah berijtihad. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menegurnya. Sehingga syariat ini tidak mungkin keliru. Jadi kesalahan-kesalahan para nabi itu tidak menunjukkan keburukan akhlak mereka. Contohnya, para nabi tidak mungkin berdusta, tidak mungkin mencuri, tidak mungkin berkhianat. Intinya semua dosa yang menunjukkan kerendahan kedudukan dan kewibawaan mereka tidak mungkin dilakukan oleh para nabi. Namun para nabi mungkin saja melakukan kesalahan dalam berijtihad. Allah Subhanahu wa taala tegur. Dan dosa-dosanya itu tidak menggugurkan kedudukan nabi meskipun akan merasa sangat berat. Dan salah satu hikmah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan Muhammad SAW berdosa adalah agar kita dapat meneladani beliau. Meneladani dalam apa? Dalam bermunajat, dalam memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, beliau SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyebutkan sebuah doa, Rabbi ighfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri kulli wa ma anta a'lamu bihi minni. Ya Allah, ampunilah kesalahanku, kejahilanku, dan sikapku yang melampaui batas dalam urusanku. Dan segala hal yang engkau lebih mengetahui hal itu dari diriku. Allahumma ighfirli khatayaya wa amdi wa jahli wa hazli wa kullu dhalika indi. Ya Allah, ampunilah aku kesalahanku yang kuperbuat tatkala serius maupun tatkala saat bercanda. Dan ampunilah aku dari kesalahan-kesalahanku saat aku tidak sengaja maupun aku sengaja. Ampunilah aku dari segala kesalahan yang kulakukan. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu
Antal muqaddimu, antal muakhiru, anta ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku yang telah lalu dan yang akan datang. Dosa yang aku sembunyikan dan dosa yang aku lakukan dengan terang-terangan. Engkaulah yang terdahulu dan yang terakhir, dan engkau berkuasa atas segala sesuatu. Hal ini menunjukkan para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi benar-benar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan yang mungkin saja dilakukan. Dan demikianlah kenyataannya, beliau pernah terjatuh di dalam dosa, tapi Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya di ayat yang ketiga, alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Anqadha, kalimat anqadha itu diambil dari kata naqdun, yaitu suatu suara yang keluar dari punggung unta ketika diletakkan beban berat di atas pelananya. Demikianlah kondisi Nabi secara umum dan orang-orang yang soleh. Mereka merasa berat ketika terjerumus ke dalam dosa. Mereka sangat menyesali apa yang beliau telah lakukan dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia merasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dadanya merasa sempit. Karena itu orang-orang soleh ini memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, menyesali atas apa yang dia telah lalai darinya. Allah Subhanahu wa taala meminta Nabi agar takut kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap maksiat. Allah sebutkan di Quran surat Al-An'am misalnya ayat 15, "Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin 'adzim." Katakanlah wahai Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, yaitu hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku. Sementara itu, orang-orang yang terbiasa melakukan maksiat, orang yang terbiasa melakukan hal yang Allah tidak ridhoi, karena seringnya kemaksiatan yang dilakukan, kadang-kadang mereka jauh dari keterusikan dari dosa-dosa yang dia lakukan. Seolah-olah hatinya menjadi hitam kelam, tidak peduli atas nasihat-nasihat dari Allah Subhanahu wa taala dan dari para duat agar menjauhi maksiat itu sehingga bisa terbebas dari azab Allah Subhanahu wa taala, dan kita berlindung dari hati yang kelam ini. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk dilembutkan sehingga setiap setitik maksiat yang dilakukan, yang kita lakukan, kita bisa menyesalinya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang keempat menyebutkan wa rafa'na laka dzikra, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Para ulama mengatakan bahwasanya ayat ini itu menginformasikan kepada kita tentang keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, ayat ini benar-benar terjadi. Allah Subhanahu wa taala tinggikan nama Nabi kita Muhammad SAW sehingga kita selalu mendengar pujian untuk beliau SAW, baik dalam khutbah, dalam ceramah, dalam pembacaan hadis, di dalam setiap sholat kita, khususnya di tasyahud al-akhir. Jadi nama Nabi kita bahkan selalu digandengkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ketika seorang masuk Islam, bersyahadat, harus bersyahadat, syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Di dalam tasyahud begitu. Di dalam azan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di dalam iqamah juga disebutkan, disandingkan nama beliau sallallahu alaihi wasallam, dan kita ketahui azan dan iqamah itu tidak berhenti. Selalu berputar di setiap negara. Di sini selesai, salam mulai. Di sini selesai, salam mulai. Di sini selesai, salam mulai. Dan seterusnya. Seolah-olah dunia ini tidak pernah hening dari azan dan iqamat yang disandingkan di sana kalimat Allah Subhanahu wa taala dan nama beliau sallallahu alaihi wasallam, wa rafa'na laka dzikrak.
Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan bahasanya ayat ini itu memang berbicara tentang Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita mau menghayati maknanya, hal ini juga akan didapatkan, yaitu ketinggian penyebutan nama seorang ketika seseorang itu mengikuti apa yang dilakukan oleh beliau Shallallahu alaihi wasallam. Seorang ulama yang bernama Ibnu Taimiyah menyebutkan, "Walladzina a'lanu ma jaa'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fasara lahu nasibun min qauli ta'ala wa rafa'na laka dzikrak." Dan orang-orang yang menyiarkan, mendakwahkan apa yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, bagi mereka juga mendapatkan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan sebutan nama bagimu. Fa inna ma akramallahu bihi nabiyahu min sa'adati dunya wal akhirah falil mu'minina al-mutabi'ina nasibun biqadri imanihim. Karena kebahagiaan dunia dan akhirat yang Allah limpahkan, anugerahkan kepada nabinya, kaum mukminin yang meneladani beliau juga mendapatkan bagian sesuai dengan kadar imannya. Bukankah kita melihat para ulama, para duat, para orang-orang saleh yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, nama-nama mereka itu terkenal sampai sekarang. Bahkan kalau mereka yang mempunyai tulisan kitab-kitab, mereka sampai sekarang seolah-olah hidup, seolah panjang umurnya, diangkat derajatnya. Bahkan sebagian ulama disebutkan setelah namanya rahimahullah, dikarenakan mereka juga mendapatkan apa yang ada di ayat ini, warafa'na laka dzikrak. Dikarenakan mereka mendidik umat ikhlas, sabar di dalam berdakwah mengikuti Nabi kita Muhammad SAW, sehingga nama mereka diabadikan dan mereka tetap hidup walaupun telah meninggal berpuluh bahkan beratus tahun lamanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat yang kelima dan keenam, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Para ahli tafsir mengatakan bahwa ayat ini berkenaan dengan kesulitan dakwah yang dihadapi oleh beliau sallallahu. Sepertinya terputus tadi internetnya. Ya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Para ahli tafsir menyebutkan bahwasanya ayat ini itu berkenaan dengan kesulitan dakwah yang dihadapi oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu yang mana Allah Subhanahu wa taala menenangkan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan memberikan kemudahan setelah kesulitan. Di Quran surat At-Talaq ayat 7. Kemudian di dalam sabdanya beliau sallallahu alaihi wasallam, wa anna an-nasra ma'as sabri. Sesungguhnya pertolongan itu datang bersama kesabaran. Kelapangan datang bersama penderitaan. Wa innal faraja ma'al karbi wa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Coba kita cek apa yang ada di ayat ini. Para ulama mengatakan bahwasanya ada 4 penguat pada ayat ini. Pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan penekanan pada ayat ini dengan inna, yang artinya adalah sesungguhnya. Yaitu penekanan yang memberikan penekanan bagi ayat setelahnya. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Yang kedua, Allah mengulangi kalimat tersebut dengan maksud untuk menegaskan. 2 kali. Kemudian yang ketiga, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-usr dengan alif lam.
Jadi kesulitan itu Allah sebutkan dengan alif lam. Dalam bentuk ma'rifah. Dan alif lam tadi dalam bahasa Arab disebut dengan alif lam al-ahdiyah. Sehingga al-usr yang kedua maknanya seperti yang pertama. Berbeda dengan yusr. Yusr Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan nakirah, bukan ma'rifah. Dengan tanwin. Yang mana yakni yusr yang pertama itu bukan yusr yang kedua. Jadi kemudahan yang pertama bukan kemudahan yang kedua. Sehingga bisa disimpulkan bahwasanya kesulitan itu disebutkan di ayat ini dengan satu kali. Sedangkan kemudahan itu dua kali. Jadi seolah-olah satu kesulitan itu diapit oleh dua kemudahan. Oleh karenanya para ulama salah menyebutkan lan yaghliba usrun yusraini. Tidak mungkin satu kesulitan akan mengalahkan dua kemudahan. Kemudian yang keempat, Allah menggunakan kalimat ma'a yang bermakna bersama. Maka kata ini menunjukkan bahwasanya kemudahan akan segera datang bersama kesulitan. Ibnu Mas'ud menyebutkan, "Lau dakhala al-usru fi juhrin la ja'a al-yusru hatta yadkhula alaih." Seandainya kesulitan itu masuk ke dalam sebuah lubang, maka kemudahan akan datang dan ikut masuk bersamanya. Semua ini menekankan kepada kita sekalian, para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya apabila seorang itu menghadapi kesulitan, lalu ia berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kemudahan-kemudahan akan mengiringinya untuk terlepas dari kesulitan-kesulitan yang ia hadapi. Jadi tidak ada istilah putus asa di dalam menghadapi kesulitan. Pasti kesulitan itu akan hilang bersama kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Bukankah kita telah mendengar firman Allah di Quran surat At-Talaq ayat 2, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Jalan keluar itu dekat. Seolah-olah dia datang bersama kesulitan yang baru saja dihadapi. Hal yang terpenting adalah ketika kita ditimpa oleh kesulitan, kita harus berhusnudzon, berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki ibadah, memperbaiki tawakal, memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesulitan dalam ayat ini mencakup seluruh kesulitan yang terjadi. Jadi semua kesulitan masuk di dalam lafaz ini. Yang mana al-usr, alif lam di sana menunjukkan al-istighraq, menunjukkan umum. Jadi semua kesulitan apa saja yang menimpa manusia, Allah Subhanahu wa taala sudah ciptakan dua kemudahan. Dan ini adalah sebuah kabar gembira bagi manusia, bagi kita sekalian kaum muslimin yang terkena kesulitan untuk selalu bersabar, karena tidaklah kesulitan itu datang kecuali kemudahan akan menghampirinya dan melepaskannya dari yang apa dia sedang tertimpa dengannya. Kemudian ayat ke-7, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Dan apabila engkau telah selesai dari urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Ada dua pendapat di kalangan ahli tafsir. Yang pertama, jika engkau telah selesai dari urusan akhiratmu, fokuslah dan seriuslah untuk ibadah selanjutnya. Oleh karenanya, ada yang menyebutkan bahwa jika engkau telah selesai sholat, maka berdoa. Jika engkau telah selesai tasyahud, maka berdoa untuk dunia akhiratmu. Jika engkau telah selesai berdakwah, maka tegaklah untuk berjihad dan seterusnya.
Pendapat yang kedua, faida faraghta, artinya maka apabila engkau telah selesai dengan urusan duniamu, fansab, tetaplah semangat dan berkonsentrasi untuk urusan akhirat. Al-Imam At-Tabari memandang bahwasanya ayat ini itu bersifat umum, yaitu mencakup kedua pendapat yang disebutkan di atas. Jadi ayat ini mengingatkan kita agar kita berkonsentrasi, serius, fokus dalam ibadah. Jadi kita bukan hanya berkonsentrasi dalam masalah dunia saja. Seorang memang perlu untuk berkonsentrasi dalam dunia, tetapi berkonsentrasi untuk urusan akhirat itu pun lebih penting. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-Qasas ayat 77, "Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah padamu. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Jadi dunia ini tidak boleh ditinggalkan. Karena setiap orang punya kewajiban. Baik dia bekerja untuk menafkahi dirinya, istrinya, anak-anaknya, atau menafkahi orang tuanya misalnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa-idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Apabila telah selesai sholat Jumat dilaksanakan, bertebaranlah kamu di muka bumi. Carilah karena Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Jadi setelah beribadah, silakan mencari rezeki, tapi jangan lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala supaya kita tetap dalam keberuntungan. Jadi orang yang menakjubkan bukanlah orang yang selalu berzikir dengan terus-menerus, beribadah terus, di masjid terus, tidak. Tapi orang yang menakjubkan adalah orang yang berdagang, bekerja, sibuk mencari rezeki, tetapi tidak meninggalkan aktivitasnya yang asasi. Itu misalnya ketika waktu sholat, mengerjakan sholat, fokus dalam beribadah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang seperti ini. Coba cek Quran surat An-Nur ayat 37. Rijalun la tulhihim tijaratu wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat, menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan mereka guncang pada hari kiamat. Ia bukan pula orang yang berkonsentrasi dengan dunianya, lalu melupakan akhiratnya. Allah berfirman di Quran surat Al-Munafiqun ayat 9, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun." Wahai orang-orang beriman, janganlah harta bendamu, anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang berbuat demikian, mereka lah orang-orang yang merugi. Oleh karena itu, sebagaimana seorang itu serius dalam dunianya, dia juga harus serius dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ada banyak riwayat yang menyebutkan untuk kita fokus dalam ibadah. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan riwayat-riwayat yang melarang seorang di dalam beribadah untuk lalai dan mengajarkan mereka untuk fokus dalam beribadah. Contohnya ketika Nabi kita Muhammad SAW melarang seorang itu sholat ketika dia dihidangkan sebuah makanan dan dia sangat ingin tentang makanan itu dan dia sangat lapar. Disebutkan di hadis, la salata bihadrati ta'am wala wa huwa yudafihul akhbathan. Tidak ada salat ketika makanan telah dihidangkan. Begitu pula tidak ada salat bagi yang menahan kencing atau buang air besar. Tentunya hal ini diharapkan agar setelah selesai seorang untuk hal-hal yang bersifat dunia, agar fokus di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dilarang untuk sholat ketika hidangan telah siap dan dia dalam keadaan menginginkannya, dan juga
dalam keadaan seorang itu menahan hajatnya. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat terakhir menyebutkan tentang wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Ya. Penjelasan berdasarkan kaidah bahasa Arab, kalimat jar majrur wa ila rabbika farghab itu seharusnya itu berada di akhir karena dia objek. Jadi wa ila rabbika itu objek, harusnya berada di akhir. Itulah susunan yang sebenarnya. Jadi farghab ila rabbik, yang artinya berharaplah kepada Tuhanmu. Dalam bahasa Indonesia kan begitu juga kan. Jadi objek itu ada di akhir. Namun ketika objek itu didahulukan, dan ini boleh, daripada kata kerja, hal ini berarti sesuatu yang khusus. Yani taksis, kekhususan. Yang kalau kita sebutkan farghab ila rabbik, jar majrurnya diakhirkan, artinya berharaplah kepada Tuhan. Tapi ketika objeknya dikedepankan, wa ila rabbika farghab, maka artinya adalah hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Jadi ada pembatasan, makna khusus di sana. Jadi kita tidak boleh berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tidak terjadi, arti ini tidak terjadi kalau objeknya itu didahulukan, diakhirkan. Tapi ketika dikedepankan, hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Jadi seorang muslim, dia tidak boleh berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berharap kepada makhluk. Dia hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ketika seorang itu berharap kepada makhluk, maka pasti dia akan kecewa. Jadi apabila kita misalnya membutuhkan bantuan seorang, maka usahakan kita berharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia, jadi Allah Subhanahu wa taala membuka hatinya. Jadi jangan berharap langsung kepada orang yang kita minta tolong. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, gantungan hati kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membukakan hatinya. Karena hati itu dibolak-balikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membukakan hati-hati hambanya. Di sini juga Allah menggunakan ungkapan Rabb, wa ila rabbika farghab. Dan kembali ayat ini kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang kita berharap dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala itu dalam memberi rizki, memberi kemudahan, memberikan hal-hal yang dibutuhkan oleh makhluknya. Yang ini menjadi kekhususan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, menjadi penguasa alam semesta ini, untuk yang membolak-balikan hati manusia, untuk menjaga hati kita terhadap penjagaan pada Allah Subhanahu wa taala, untuk ditetapkan di dalam as-sirat al-mustaqim yang membawa seorang kepada kebahagiaan hakiki, kebahagiaan yang mengantarkannya kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat indah penutup daripada surat ini yang menganjurkan kepada kita untuk hanya berharap pada Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkan dengan tidak menyekutukan penyembahan kepada selainnya. Inilah para hadirin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini, dengan harapan dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dilapangkan hati kita di dalam berdakwah ataupun beribadah
kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak terpengaruhi dengan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridho dengannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati-hati kita, membawa kita kepada yang Allah Subhanahu wa taala ridhai, sehingga kita bisa bahagia di dunia dan juga mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di akhirat kelak. Inilah yang bisa kami sampaikan. Apabila ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya itu datangnya dari kami pribadi dan juga dari syaitan. Hadza sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.